Halo semuanya. Sudahkah kamu jadi remaja putri yang bebas anemia? Mari kita lihat lebih lanjut. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih anemia itu. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang sering kita rasakan yaitu 5L. 5L itu adalah lemah, lelah, letih, lesu, lalai. Gejala lainnya yang sering terjadi jika anemia yaitu mata berkunang-kunang, sering mengalami pusing, sulit konsentrasi, dan gampang mengantuk. Apakah kamu tahu kasus anemia di Indonesia, termasuk kasus yang cukup tinggi? 1 dari 3 wanita di Indonesia diantaranya mengalami anemia. Ada yang tahu gak apa yang terjadi di dalam tubuh kita jika mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak cukup mendapat oksigen. Mengapa demikian? Karena dalam sel darah merah, hemoglobinlah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen, karena sel darah kita mengandung Hb yang cukup. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kita harus peduli dengan anemia? Karena, anemia dapat mengakibatkan konsentrasi belajar menurun. Kegiatan sehari-hari kita terganggu. Daya tahan tubuh menurun. Dan resiko tinggi saat hamil dan melahirkan. Lalu apakah kalian tahu penyebab anemia itu? Penyebabnya yaitu kekurangan asupan protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Mengalami pendarahan, misalnya menstruasi, dan mengalami kecacingan. Ada juga karena faktor genetik, misalnya talasemia. Namun, penyebab utama anemia di Indonesia, umumnya karena kekurangan zat besi. Lalu, mengapa remaja putri beresiko anemia? Karena remaja putri mengalami pubertas, dengan membutuhkan asupan zat gizi yang sangat tinggi. Remaja putri kehilangan zat besi, karena pendarahan selama menstruasi, dan kebiasaan makan yang kurang baik, atau kurang asupan zat besi. Kalian tahu gak, saat kita sudah merasakan gejala anemia, itu artinya, anemia yang kita alami sudah parah. Kekurangan zat besi di tahap awal, seringkali tidak menimbulkan gejala yang bisa kita rasakan, padahal fungsi tubuh sudah terganggu. Jadi, jangan ditunggu sampai muncul gejala ya. Lalu bagaimana kita mencegahnya? Dengan memenuhi kebutuhan harian zat besi, dengan makan makanan sumber zat besi, seperti protein hewani dan nabati, dan mengkonsumsi tablet tambah darah sekali seminggu. Lalu jangan lupa untuk makan atau minum bersama buah-buahan yang mengandung vitamin C, agar membantu penyerapan. Bagaimana anjuran minum tablet tambah darah bagi remaja putri? 1. Minum TTD sekali seminggu. 2. Minum sebelum atau setelah makan. 3. Minum dengan air putih atau jus buah. 4. Jangan diminum bersama teh, kopi, dan susu. 5. Makan buah-buahan C setelahnya. Ada yang bilang, konsumsi tablet tambah darah buat kita mual. Benar, namun hanya sebagian orang saja. Untuk menghindari terjadi mual, minum TTD setelah makan. Terkadang tinja juga menjadi berwarna hitam. Tidak perlu khawatir, itu tidak berbahaya. Apakah konsumsi rutin TTD bisa berbahaya? Jawabannya tidak. Karena tubuh kita mempunyai sistem pengaturan tubuh yang otomatis. Zat besi dari makanan dan TTD yang masuk, akan dicerna di dalam tubuh. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka penyerapan zat besi bertambah. Bila tubuh cukup zat besi, maka penyerapan zat besi berkurang. Dan zat besi yang tidak terserap, akan dikeluarkan dari tinja. Itulah yang membuat tinja berwarna hitam. Sekarang, aku sudah tahu. Bila kita terkena anemia, maka kemampuan belajar dan kegiatan kita terganggu. Penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Remaja putri rentan mengalami anemia karena mengalami menstruasi. Cara mencegah anemia dengan mengkonsumsi sumber zat besi dan minum tablet tambah darah seminggu sekali. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita bersama cegah anemia. Dengan dukungan guru, petugas kesehatan, dan keluarga, kita semua pasti bisa menjadi remaja cantik bebas anemia.